Wajah Qin Yichen serius. Matanya tertuju pada binatang itu, seperti patung. Kecuali sedikit putaran bila di tangannya, tidak ada perubahan lain. Warcraft tingkat pemurnian tulang juga melihat Qin Yichen, dan setiap perubahan pada bilahnya membuatnya merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Warcraft sudah memiliki keunggulan mutlak dalam tubuh, dan karena alasan ini, ditambah dengan fakta bahwa dia mengejar seni bela diri yang adil, dia secara alami bersedia untuk menyerah pada langkah pertama. Tapi sekarang, dia sedikit menyesalinya. Qin Yichen tidak melepaskannya, dan tekanannya sangat besar. Jika Anda mengingkari janji Anda atau melanggar janji Anda dalam seni bela diri, itu adalah kejahatan serius di antara setan, dan untuk itu adalah tindakan pengecut meninggalkan kehormatan. Saat 10 napas berlalu, bila di tangan Qin Yichen tidak bisa lagi ditahan, seolah-olah akan meledak kapan saja. Sedikit keringat dingin muncul di dahi binatang itu. Berkonsentrasi pada tindakan pencegahannya, semangatnya telah terkuras dengan cepat. Jika kebuntuan ini berlanjut, yang pertama menunjukkan kelelahan pasti akan dirugikan. Binatang buas yang mengawasi bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Mereka hanya menggunakan kata-kata mereka untuk mengirimkan suara dengan tenang, karena takut sedikit perubahan akan mengganggu ritme kedua belah pihak. Manusia ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan, bahkan orang dewasa dari tingkat Kaisar Iblis tidak dapat membantunya. Turunkan, manusia ini hanya mengambil risiko. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang tuanmu katakan sebelumnya? Kamu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Manusia ini hanya perlu memasang postur yang baik dan membuang energimu. Manusia selalu begitu tercela. Tunggu saja, kami tidak pantas curiga dengan tindakanmu. Warcraft mengelilingi langit, dan perubahan ini juga menarik perhatian Sydney Kevin. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Sydney Kevin naik ke udara dan bergegas dengan beberapa puluh malaikat yang sehat dan tidak terluka. Mereka berhenti beberapa mil jauhnya, diam-diam menatap langit di depan mereka, dengan ekspresi serius di wajah mereka. World of Warcraft juga mengatur tenaga kerja untuk saling berhadapan, tetapi tidak ada pihak yang berperang, dan mereka semua mengamati situasi. Permintaan utusan itu datang dari telinga Sydney Kevin. Kapten, apa yang dilakukan monster-monster ini? Sydney Kevin juga dimintai keterangan. Mungkin penguasa cahaya memiliki pemahaman tentang binatang. Apakah Anda ingat terakhir kali Mahkamah Agung meminta penguasa cahaya untuk memverifikasi ingatannya? Penguasa cahaya harus memiliki pemahaman tentang binatang. Jika tidak, dia tidak akan mengerti. Tenanglah dengan Frodro. Obrolan ringan. Tunggu saja. Jika Lord of Light dikalahkan, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia harus dibawa keluar kepadaku dari kerumunan. Hidup dan matinya terkait dengan keselamatan banyak saudara. Terutama pil anti-sihir. Kamu harus merasakan efek obatnya, dan sekarang kamu harus tahu pentingnya. Begitu mereka menyebutkan pil anti-sihir, 30 utusan ilahi segera menjadi bersemangat. Ketika utusan ilahi menaklukkan wilayah bintang Wotu, kerusakan terbesar datang dari erosi energi iblis dari binatang. Selama itu terkontaminasi dengan energi iblis, itu akan berakhir dengan sendirinya, atau menjadi boneka dari klan iblis ketika itu sangat dipermalukan. Sekarang, ada pil anti-sihir yang dapat menyelesaikan masalah ini. Mereka siap untuk pertempuran berikutnya, dan mereka juga sangat bertekad. Bukan untuk hal lain, karena mereka harus melakukannya. Ini tentang hidup dan mati saudara kandung. Ketika hidup telah dikesampingkan, mereka secara alami tidak keberatan mati lebih berharga. Sementara kedua belah pihak menunggu dengan sabar, waktu untuk dupa telah berlalu dengan tenang. Tampaknya Qin Yichen dan Bone Refining Warcraft tetap diam. Tetapi momentum kedua belah pihak telah bertarung secara diam-diam untuk waktu yang lama. Menyerang. Harus ada aura pembunuh. Dan aura ini juga ditangkap oleh lawan. Lawan akan segera menyesuaikan. Dan kecepatan reaksi tidak jauh lebih lambat dari Qin Yichen. Lawan saat ini seperti raja berbaju besi. Dengan hanya beberapa kekurangan. Jika Anda mengambil tindakan sendiri, tidak akan ada jalan untuk kembali. Setelah menangkis atau dipertahankan oleh lawan, itu berarti Qin Yichen akan jatuh ke dalam kerugian mutlak. Mata Qin Yichen menjadi semakin sengit, dan aura pembunuhnya meluap. Setiap saat, ada beberapa niat membunuh yang mendorongnya untuk menguji. Dengan tes intensitas tinggi seperti itu, Qin Yichen merasakan banyak tekanan, dan kekuatan fisiknya dan energi yang dikonsumsi pada kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, tangan Qin Yichen berkedut sejenak, yang juga merupakan tanda bahwa kekuatan Qin Yichen akan mencapai batasnya. Jika dia menunda lebih jauh, Qin Yichen dapat yakin bahwa pisaunya tidak akan lagi memiliki akurasi dan kekuatan yang cukup. Bahkan jika tidak ada kesempatan, Qin Yichen hanya bisa menyerang sekarang. Memegang gagang pisau di kedua tangan dan mengangkatnya di depannya, Qin Yichen mengambil napas dalam-dalam, dan binatang itu akhirnya menghela nafas lega. Penipisan mentalnya tidak rendah. Saat dia melihat Qin Yichen memutuskan untuk melakukannya itu, dia merasa lega. Mengulurkan tangan, dia menatap Qin Yichen. Kau mendapat persetujuanku, manusia. Yanxi. Sebutkan namamu. Qin Yichen sedang asyik saat ini, dan saat Yanxi berbicara, tubuh Qin Yichen langsung menghilang tanpa jejak.
Yan membeku beberapa saat, lalu tiba-tiba melihat ke langit, hanya untuk melihat Qin Yichen menarik tubuhnya hingga batasnya, cukup tegang. Saat bila di tangannya meluncur melalui busur, bulan sabit sepanjang 1000 meter mengalir seperti hujan lebat. Di atas kepalanya ada hujan deras berwarna putih perak yang dipancarkan oleh cahaya pisau, jatuh dari kepalanya ke wajahnya. Yanxi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar pantas mendapatkan persetujuanku. Saat cahaya pedang putih dan Yanxi bertabrakan, suara tabrakan yang tajam seperti suara lonceng perak yang renyah menyebar. Pada saat ini, mereka tampaknya tidak lagi berada di medan perang hidup dan mati, apalagi bertarung, tetapi di bawah sinar bulan perak. Mengagumi ombak danau yang beriak di depan Anda, angin sepoi-sepoi, dan bel perak beriak. Hanya mendengarkan bel perak ini, suara angin, sepertinya semuanya begitu damai. Hanya kedua belah pihak yang bertarung satu sama lain yang tahu niat membunuh macam apa yang tersembunyi di cincin lonceng ini. Setiap ayunan pisau adalah suara angin yang mengguncang lonceng perak, dan suara lonceng perak yang tajam adalah getaran bilah yang memotong tulang yang keras. Suara bel setelah angin berlalu, semua orang, tidak peduli ras iblis atau utusan ilahi, mendengarkan dengan cermat dan menunggu saat untuk menembak. Seiring berjalannya waktu, sunyi seperti bulan purnama, cakrawala diterangi oleh fajar, dan danau perak perlahan menghilang. Qin Yichen meraih pisau yang telah memotong celah yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tangan, berlutut dengan satu lutut di tanah, terengah-engah. Keringat telah membasahi pakaiannya, tangannya gemetar, dan konfrontasi singkat telah mengosongkan seluruh kekuatannya sebagai dewa liar. Suara terengah-engah secara bertahap menjadi lebih berat, dan setelah cahaya perak menghilang, semua orang melihat Yanxi yang terluka. Semua daging dan darah dipotong-potong, dan hanya tulang perak yang masih menopang tubuh dengan kuat. Yanxi mengangkat tangannya, dan melihatnya, dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dewasa. Yanxi menggelengkan kepalanya, lalu menatap Qin Yichen dengan ekspresi serius. Pada saat ini besok, kita akan bertarung lagi.